Ya, Sobat Garuda, selamat datang di channel kami yaitu Tribunholic. Nah, kali ini kita juga akan membahas lagi yaitu terkait timnas Indonesia. Emang nggak ada obatnya membahas timnas Indonesia nih ya. Apalagi ini setiap kali FIFA Matchday itu pasti ada sekali kejutan dari Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita. Nah, ini ada kabar lagi juga terkait proses naturalisasi ini ya. Ini bahkan sudah dibocorkan sama salah satu media atau media podcast di negeri kincir angin sana ya, di Timnas Pusat sana, yaitu Football Primer ya. Dia mengundang Mauro yang ternyata itu juga sedang proses naturalisasi ya. Dokumennya itu sudah dikirimkan ke PSSI dan sekarang baru didalami oleh PSSI. Nah, sebelumnya kita lihat dulu podcastnya itu seperti apa. Nanti akan dibocorkan, bahkan ada kurang lebih ada 6 pemain yang baru proses ini ya. Itu di luar Mas Hilger ya. Nanti bisa dijelaskan secara gamblang di sini ya. Coba kita lihat dulu. Dan gaan we door, want er was heel veel interland voetbal deze week. Onder andere een land die wij nu ook steeds meer volgen, en jij volgens mij ook, Mauro. Indonesië, en die deed het heel goed. Ze speelden gelijk tegen Saudi-Arabië. Nah, namanya timnas Indonesia ini juga sedang viral di mana-mana ya. Karena juga bisa dilihat sendiri peringkatan ranking FIFA-nya juga termasuk 3 terbesar ya selama FIFA Matchday bulan ini, dan juga dipost oleh FIFA yang merupakan federasi sepak bola terbesar di dunia. Jadi mungkin kan beritanya sudah tersebar sampai ke seluruh dunia. Nah, ini Mauro ya, calon striker timnas kita. Meskipun usianya masih 19 tahun, tapi dia memiliki skill yang luar biasa ya. Tipikalnya seperti Lewandowski, dan dia sendiri juga yang mengatakannya, dia striker seperti Robert Lewandowski yang tidak hanya menang duel udara, tapi juga sebagai striker tembok ya, sebagai striker tembok. Jadi bisa memberikan umpan juga ya, sebagai striker pantulan seperti Zlatan lah istilahnya, Ibrahimovic. Dibilang seperti itu, tidak cuma menang di bola udara, karena juga dia didukung dengan tingginya yang luar biasa tinggi ya, 190-an. Jadi tidak cuma menang di bola udara, tapi dia juga bisa memberikan umpan-umpan cantik dan ciamik. Nah, ini dia. Dokumennya sudah diberikan ke PSSI dan baru dipelajari apakah benar-benar ada keturunan Indonesia atau darah Indonesia. Kan goed mee met de ploeg en verder gewoon goed in het afwerken. Dus ik zie me niet echt als een Luc de Jong bijvoorbeeld die gewoon in 16 staat en alles binnenkomt. Mauro ini punya keturunan Indonesia, menurut berita itu dari neneknya ya. Dari neneknya yang dulu pernah di Bandung, entah itu lahir di Bandung atau memang punya family di sana. Tapi yang jelas ada darah Bandungnya. Australië, zeker. 9 jongens Nederlands voorsprong. Komen er nog 2 bij. Nah, ini mulai membahas Mas Hilger dan Eliano. Ternyata di Belanda itu juga sangat-sangat menggemparkan ya, media Belanda ya. Karena pemain sekelas Mas Hilger ya, yang 95% itu masih ada kesempatan untuk bermain di timnas Belanda, tapi memilih untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kwaliteitsimpuls, want ik vind Hilgers ook een Eredivisie kan echt nog wel veel stappen maken, en Reijnen zal dat bijzonder helpen met tegen zijn broer. Nah, ternyata efek dari Mas Hilger sama Eliano ini memberikan efek yang besar, terutama bagi para pemain diaspora lainnya yang ada di Belanda yang langsung ingin bermain bersama timnas Indonesia. Nah, ini dia. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. Tadi ada Jairo juga, Ole Romeni juga ternyata itu juga sedang proses ya. Kevin Dix, nah Kevin Dix juga. Bahkan Pascal Strijk ya. Pascal Strijk ini nambah back lagi berarti ya.
Gianolada, Navarone, nah ini pemain striker ya. Ada 6. Saya hitung ada 6 pemain yang efeknya cukup besar dari kehadiran Max Hilger nih ya, langsung ingin proses di timnas. Saya belum tentu juga lolos dokumennya ya, karena memang prosesnya sangat panjang untuk proses naturalisasi ini. Apakah benar-benar itu punya darah Indonesia atau tidak itu ya. Baru kalau misalnya punya darah Indonesia, nah mereka dipanggil ke Indonesia untuk bersalaman dengan Erick Thohir dan prosesnya berlanjut ke Menpora, DPR, dan ke Kemenkumham dan ke Presiden, baru diambil sumpahnya. Gila, ini kalau benar-benar kejadian 6 pemain ini, berarti total Indonesia punya 6 yang baru proses yang belum dipublikasikan PSSI, tambah 2 tadi Mes sama Eliano 8, tambah yang sudah bermain untuk timnas ada 9, berarti 9 tambah 8 ada 17 pemain diaspora. Gila. Ini mah lawan rematch lawan Argentina pun bisa imbang nih ya, seperti ini ya pemainnya ya. Zeg ik alvast bij deze, of je het nou wil of niet. Denk jij dat het realistisch is, een WK? Ja, ik denk het wel met, je ziet steeds grotere namen erbij komen. En ik denk dat de Nederlanders ook echt wel... Terutama di bagian ini belakang, bener-bener kalau strike gabung, wah, dah. Jadi tembok Berlin ini ya. Atau mungkin tembok Cina. Saudi-Arabië op het WK. Laatst zag je hoe goed zij speelden. En nu spelen ze 0-0 tegen Indonesië. Dus er liggen zeker kansen in de toekomst. Ja. Is het dan zo dat jij denkt van joh, ja, ik wil eventjes van die jongens die er nu al spelen of die ook in dezelfde situatie als dat ik zitten, ik wil even horen hoe zij het ervaren, of regel je het allemaal op eigen houtje? Dat zou ik in de toekomst wel willen, maar ik zou eerst willen, als ik dat pas. Nah, ini juga masih menunggu prosesnya, masih menunggu kabar dari PSSI. Maar nu wil ik eerst nog even het proces afwachten. Baru kita, baru mereka akan, atau si Mauro ini akan terbang ke Indonesia dan menyatakan bahwa dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ik zou je graag, als je op den duur kan je altijd ook als je het nummer van Jens of wie dan ook graag of andere jongens nodig hebt, dan horen we dat wel, want juist Jens weet nu wat er allemaal bij komt kijken en hoe hard het kan gaan. Die zijn debuut ook meteen wat koertjes prikken en daar toch al een soort... Kalau mereka itu benar-benar 17 langsung bergabung di ronde ketiga ini, udahlah 85% saya yakin itu tahun 2026 bisa lolos Piala Dunia. Biasa. Nah ini semoga aja beneran kejadian ya. Jangan mendengarkan kata orang lain, entah itu Bung Towel atau kroni-kroninya ya. Karena memang sekarang adalah zamannya sepak bola modern. Bahkan Australia pun itu ada kurang lebih 8 atau 9 pemainnya itu ya. Itu benar-benar murni naturalisasi ya, tidak punya keturunan atau darah dari Australia. Itu nggak ada permasalahan kenapa timnas Indonesia yang pemainnya ini pemain diaspora ya, bukan naturalisasi ya, karena dia mempunyai keturunan Indonesia, dan itu juga sudah restui oleh FIFA dan regulasi dari hukum di Indonesia. Jadi emang ini benar-benar legal dan diperbolehkan. Nah, semoga aja kejadian dan nama Indonesia makin harum di kancah dunia persepak bola internasional dan bisa menjadi macan Asia kembali. Cahyo, salam Garuda.